Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Ibu Dr. Irfma MPD dan Bapak Henry Budi Utama MPD. Dan selanjutnya kepada teman-teman sekalian. Baik, kami dari sesi 0187 akan mempresentasikan materi mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Stefani Dwi Putra Madani NIM 22329099, Rani Salsabila NIM 22329910 dan Yeli Zahara NIM 22329106. Di sini kami akan membahas mengenai administrasi ketatausahaan sekolah, yang mana topik pembahasan yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. 2. Proses administrasi ketatausahaan. Yang ketiga, tata ruang kantor atau sekolah dan peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Poin pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Jadi, administrasi ketatausahaan sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data yang ada di sekolah. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Poin selanjutnya yaitu proses administrasi ketatausahaan. 1. Persuratan. Menurut Syahril dan Asmidir Ilyas 2009, 200-202, jenis-jenis surat yaitu yang pertama ada surat dinas, adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua ada nota dinas, adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. 3. Ada memo. Memo ini adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. 4. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen atau barang, serta bahan lain yang dikirimkan. Kelima ada surat kawat atau telegram, adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau dengan kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegram. Yang keenam ada surat keputusan. Surat keputusan ini adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ketujuh ada surat edaran, adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan atau pemerintah yang telah ada. Yang kedelapan ada surat undangan, merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 9. Ada surat tugas, adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan.
10. Ada surat kuasa. Surat kuasa itu adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. 11. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. 12. Ada surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. 13. Ada surat keterangan, merupakan surat yang berisi keterangan suatu hal yang agar tidak menimbulkan keraguan. 14. Ada berita acara, adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubung dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Poin 2 yaitu kearsipan. Berikut ini hal yang berkaitan dengan penataan arsip. A. Azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. B. Sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan masalah. Dokumen dikelompokkan berdasarkan subjek atau masalah tertentu. Misalnya, semua dokumen terkait dengan proyek tertentu, program, atau kegiatan diorganisir bersama. Pendekatan ini memudahkan akses dan manajemen informasi terkait dengan topik tertentu. Yang kedua, ada berdasarkan abjad. Dokumen diurutkan berdasarkan urutan abjad seperti nama proyek, nama klien, atau judul dokumen. Pendekatan ini mempermudah pencarian jika informasi dapat diidentifikasi melalui abjad. Cocok untuk dokumen yang memiliki kriteria pengurutan yang jelas. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Dokumen dikelompokkan berdasarkan waktu pembuatan atau penerimaan, biasanya dengan kategori seperti bulan, tahun, atau periode waktu lainnya. Ini membantu dalam manajemen dokumen yang memiliki kebijakan retensi yang berhubungan dengan masa berlakunya. Yang keempat, ada berdasarkan nomor. Dokumen diorganisir berdasarkan nomor identifikasi unik seperti nomor faktur, nomor kontrak, atau nomor referensi lainnya. Pendekatan ini berguna untuk menghindari kebingungan dan memudahkan pelacakan dokumen spesifik berdasarkan nomor tertentu. 5. Ada berdasarkan wilayah. Dokumen dikelompokkan atau diorganisir berdasarkan wilayah geografis atau lokasi fisik tertentu. Ini sering digunakan dalam konteks yang melibatkan cabang-cabang atau unit-unit yang tersebar geografis, membantu dalam mengelola informasi yang spesifik untuk wilayah tertentu. C. Itu prosedur penataan arsip. Yang pertama, ada meneliti arsip yang akan disimpan. 2. Mengelompokkan arsip. 3. Meneliti kesesuaian lampiran. 4. Mengklasifikasi arsip. 5. Mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. 6. Menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Poin selanjutnya yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout atau sering juga disebut layout saja. Nuraida mengatakan tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Asas tata ruang yang baik. Yang pertama, ada asas jarak terpendek. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni 2 titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Yang B, ada asas rangkaian kerja. Tata ruang kantor yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang C, asas segenap ruangan. Tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai.
D. Asas perubahan susunan tempat kerja. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah konsep tata ruang kantor. Para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, konsep tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah, dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu, biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Yang kedua ada konsep tata ruang kantor atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga ada konsep tata ruang kantor berpanorama atau landscape office, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dengan dekorasi taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat ada konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau cellular office, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang, bagian, subbagian atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Menurut Guille, tahun 2007-2012 menyatakan bahwa 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang perkantoran adalah yang pertama, cahaya. Nuraida mengatakan bahwa cahaya atau penerangan merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena mempengaruhi kesehatan pegawai, keselamatan, serta kelancaran kerja. Yang kedua ada warna. Para ahli berpendapat bahwa meskipun sebagian besar pegawai sadar akan dampak fisik warna, namun banyak yang tidak sadar akan dampak psikologisnya, baik positif maupun negatif, yang produktivitas, kelelahan, moral, tingkah laku, dan ketegangan. Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Yang ketiga yaitu udara. Suhu udara di dalam ruangan juga perlu diperhatikan. Suhu udara yang sesuai akan menaikkan produktivitas, kualitas kerja meningkat, memperbaiki suasana kerja dan kesehatan, serta menimbulkan kesan yang baik bagi para tamu yang datang. Yang keempat ada suara. Suara dapat mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, karena suara yang bising dapat mengganggu dalam bekerja dan berpengaruh pada kesehatan pegawai. Seperti yang diungkapkan Sommer dalam Sukoco 2007 bahwa apabila tingkat kebisingan melampaui batas yang tidak diinginkan, beberapa gangguan fisik dan psikologis terhadap mereka akan terjadi. Poin terakhir yaitu peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberi masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah baik secara eksternal maupun internal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.